Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini bertemu lagi di channel Aku dan Matematika bersama Feni Rahma. Hari ini kita akan membahas limit fungsi. Di pengantar limit fungsi kemarin, beberapa hal sudah saya jelaskan secara sedikit banyaknya ya. Nah, ini saya akan membahas kelanjutan dari limit fungsi. Limit fungsi sendiri ini diberikan dengan rumus Y sama dengan fx dengan nilai berupa pendekatan X dengan sangat dekat dengan C. C-nya sendiri kita ketahui bahwasanya ini adalah konstanta. Ya, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soalnya. Jika ada fx sama dengan x plus 1, berapa nilai fx pada saat x sangat dekat dengan 0? Jadi, kita akan mengganti nilai x dengan nilai x yang sangat dekat dengan 0, tapi jadi kan kalau dekat dengan 0 itu kan berarti bisa 0,1, 0,11, 0,111 gitu ya, atau 0,2 dan sebagainya macamnya. Nah, nilai eksaknya mungkin akan sulit ditemukan. Jadi nilai murninya itu mungkin akan banyak. Jadi nggak pasti nilai eksak yang berapa yang dipinta. Tapi yang pasti karena kita tidak bisa memberikan kepastian itulah, makanya kita mendekati atau menggunakan limit. Dengan demikian, kalau kita lihat melalui tabel, tuh, X-nya kalau kita ubah, ya, ini fungsinya setelah diubah, kan tadi dia mendekati 0. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, ini kebetulan contohnya yang negatif. Itu contoh yang negatif, misalnya diganti dengan min 1, sehingga menghasilkanlah nilai X-nya jadi 1,24. Menghasilkanlah nilai X-nya 0. Kan tadi fx sama dengan X plus 1 ya. Jadi kalau 1 plus 1, 0. Nah, itu kalau nilainya negatif. Terus kalau misalnya dia diubah dengan nilai yang positif, X-nya 1,24, kan mendekati 0 juga ya. 0,997, 0, berapa. Nah, ini terserah kita nih membaginya. Partisi kecilnya ini berapa, 0,0001 sampai nggak terhingga. Jadi dia akan mendapatkan nilai fx yang berbagai macam, bergantung dengan nilai x yang kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Ya. Jadi ngerti ya, ini fx yang nilai ini didapat dari hasil mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan yang diminta fx-nya. Atau y biasanya ditulis juga. Nah, dari tabel dilihat bahwa nilai semakin dekat dengan 0, maka fx-nya semakin dekat dengan 1. Sehingga secara kebetulan bahwa f0 atau ketika fungsi f diganti dengan 0, X-nya diganti dengan 0, hasilnya itu 1. Kalau digambar dengan grafik, menghasilkan kayak gini. Dari grafik dilihat apabila X-nya sangat dekat dengan 0, untuk X kurang dari 0 maupun X lebih dari 0, maka fx-nya sangat dekat dengan 1. Tadi kan, nih, walaupun dia menuju negatif atau ke atas menuju positif. Ya, jadi kalau nilainya X-nya diganti dari negatif menuju ke positif, dia dekat dengan 1. Begitu pula kalau X-nya diganti dengan nilai yang negatif, positif negatifnya, dia tetap mendekati 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa fx akan sangat dekat dengan 1. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Diberikan gx, sama aja ya. Fx, gx, yx. Tuh, jadi gx itu berarti fungsi g terhadap x. X kuadrat min 1 per x1. X min 1. Berapa nilai gx pada saat x sangat dekat dengan 1? Nah, kalau kita lihat, kalau kita isi dengan 1, x-nya dengan 1 di bawah ini, maka yang terjadi adalah 1 dikurang 1, 0. Nah, yang ini juga 1 min 1, jadinya 0 per 0. Karena dia di bawah 0, jelas tidak ada. 0 per 0 kan 0. Jadi dia dianggap tidak terdefinisi karena bagian bawahnya itu dekat dengan 0, 0. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada setiap x sangat dekat dengan 1?
Untuk setiap gx juga tidak ada x yang sangat dengan 1. Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau dia tidak terdefinisi, apakah nilainya tidak ada atau seperti apa? Untuk ngejawabnya, kita harus memperlanjut ke dalam pemfaktoran. Jadi perhatikan bahwa untuk x tidak sama dengan 1. Sehingga kalau x kuadrat min 1 kan kalau kita faktorkan ya nak, jadinya x min 1, x plus 1. Sehingga terjadilah dia pembagian terlebih dahulu. Tuh, jadi sehingga perbagian kita bisa bagi x min 1 yang di atas dengan x min 1 yang bawah. Lalu tersisalah dia fx-nya x plus 1. Oke, dalam hal ini kita definisikan fx atau gx sekarang itu adalah x plus 1, bukan lagi x pangkat 2 min 1 per x min 1. Selanjutnya, untuk mencari nilainya tadi kan mendekati 0 ya. Mendekati 1 ya. Maka kalau kita lihat dari tabel juga, tuh. Karena dia mendekati 1, kita coba masukkan nilai 0, 0,55 ini terserah kita ya berapa membaginya tadi. Kayak tadi 0,8, 0,2, 0,4 terserah kita. Ini juga yang jelas dia harus lebih mendekati ke angka 1. Tidak boleh naik ke angka 2. Tuh nanti hasilnya ini ada di sebelah sini. Gx, di Gx ini hasilnya. Tuh, kalau kita perhatikan 1, 1,5, 1,7, 1,9, 0,9, 2,24, 2, 2, 2, 2 lagi. Sampai tak terhingga kita pecah, kita partisi. Yang terjadi adalah tuh, nilainya akan seperti tadi, mendekati 2. Jadi kalau dia negatif menuju ke positif, dia stopnya nanti di angka 2. Karena kan kalau dia mendekati 1, misalnya berarti kita stop di 1, 1 x ditambah 1, sehingga dapatlah hasilnya 2. Jadi itu bukan tidak terdefinisi lagi ya, sudah terdefinisi setelah dilakukan pemfaktoran. Setelah kita lanjut, jadi lebih baik dari tabel maupun grafik diperoleh ya ini, mendekati 2. Oke, kita lanjut ke contoh. Ini ada dua fungsi, bukan dua fungsi ya, satu fungsi, dua fungsi dengan keterangan yang berbeda x-nya. Yang pertama x-nya tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua itu x-nya pasti 1, konstanta ya, tidak punya x-nya. Berapa nilai hx pada saat x sangat dekat dengan nilai 1? Jelas bahwa H1 ya 1 untuk yang pertama. Lalu muncul pertanyaan kedua, apakah keadaan tersebut H11 akan mengatakan Hx juga bernilai 1 ketika X sangat dekat dengan 1? Untuk ngejawabnya, kita bisa melakukan hal yang sama seperti pada contoh pertama tadi. Tuh. Selanjutnya, untuk berbagi nilai X tidak sama dengan 1, maka kita nggak boleh menggunakan X-nya sama dengan 1. Yang kita gunakan adalah nilai yang lain. 0 dan sebagainya, ini tabelnya sama, tapi tidak boleh diganti dengan 1. Ya, jadi dia harus 1 lebih. Harus entah itu 0,1,00001, nolnya dari 1 juta, terserah kita kan, karena bilangan itu sendiri tidak terbatas. Oke, kalau lihat grafik, masih tetap sama kayak ini lagi bentuknya. Sama-sama masih mendekati 2. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya, baik dari tabel maupun grafik, diperoleh bahwa semakin dekat nilai X dengan 1, maka nilai yang dihasilkan itu makin dekat dengan 2. Oke, dari contoh, kita bisa tuliskan. Nih. Limit fx sama dengan 1, x yang 0, limit gx ya. Ini kita langsung ke lanjut. Kita ke definisi
Oke, dari definisi 4, fungsi f dikatakan mempunyai sifat L untuk x mendekati C, sehingga bisa ditulis limit fx sama dengan L dengan x yang mendekati C. Jadi untuk nilai x-nya sangat dekat dengan C, tetapi x-nya tidak boleh sama dengan C, sehingga berakibat fx-nya hanya mendekati nilai L. Oke, ini ada sifat-sifat dasar limit fungsi yang harus kalian ketahui. Jadi ini nanti bakal kalian gunakan dalam pengerjaan soal. Jadi ada limit K, itu berarti konstanta ya. X menuju konstanta, X menuju C. Sehingga mengakibatkan nilainya akan sama dengan nilai K. Nah, ini ada beberapa pecahannya. Tuh. Ini nanti pembagian perkalian limit fx dengan gx bisa dipecah juga menjadi limit fx dikali limit gx. Jadi boleh kalian kalikan dulu. Nah, boleh juga dipecah dulu per limit. Lalu pembagian yang juga ini perkalian pembagian ya. Bisa dibagi dulu baru dicari limitnya. Atau bisa langsung satu-satu, yang di atas dilimitkan, yang di bawah dilimitkan. Dengan catatan limit gx-nya yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi hasilnya itu tidak boleh nanti 0. Kalau 0 nanti tidak terdefinisi ya. Oke, lalu ada E. Untuk sembarang nilai N, elemen N natural, itu bisa dicari dengan menggunakan limit-limit yang lainnya ya. Kita memprediksi dari limit asalnya. Oke, ada super N asal kantong N 6 lebih dari 0. Ini harus dipelajari, nanti kita masuk ke soal-soalnya. Nah, ini contoh-contohnya. Hitunglah limit 3x kuadrat min x min 6 dengan x-nya menuju x min 1. Bisa kita pecah menjadi 3 bagian. Limit 3x kuadrat dikurang limit x dikurang limit 6. Ya. Sehingga kalau kita ubah, kita masukkan nilai-nilainya. Ini pakai yang pertama tadi ya. X-nya min 1, jadi hasilnya 1 langsung. Limit 6, X-nya mendekati min 1, karena dia ada angka konstanta lagi, nilainya langsung ke konstanta. Nah, yang ini dipecah lagi. Jadi 3-nya pindah ke depan, limit X kuadrat. 3 kali min 1 kuadrat. 3 ditambah 1 dikurang 6. Jadi hasilnya minus 2. Oke, ini juga ada nih. Pembagian. Limit x kuadrat min 2x min 15 per x plus 3. X-nya menuju 2 atau mendekati 2. Jadi kita bisa pecah menjadi 2 limit. Oke. Ingat ya, tadi nggak boleh yang pernya ini, yang bawahnya ini menghasilkan angka 0. Kalau dilihat ini kan dimasukin 2 plus 3 itu 5 ya. Jadi nggak menghasilkan angka 0, jadi bisa dipecah. Atau ini nampaknya juga bisa faktorkan dulu. Jadi ini x, bisa nggak nih difaktorin? X plus 5, x min 5, x plus 3 ya. Nanti bisa dicoret ini. Yang x plus 3-nya, bersisa dia. Atau boleh juga kalian masukin kayak ini satu-satu. Jadi ini bergantung bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Apakah mau pakai metode semua metode limit dipakai? Maksudnya konsep limitnya dipakai semua. Atau mau di pembagian dulu. Oke, yang nomor 3 ini pakai akar. Pakai akar ini bisa juga diganti dulu karena akar itu kan pangkat dari setengah, bisa kalian ganti jadi pangkat setengah. Limitnya bisa kalian ubah atau pecah satu-satu juga nih kayak gini ya. Pecah lagi 5x, 5-nya bawa keluar, x ke sini 2. Oke, soal nomor 4 sama ya. Penyelesaian limit x 0, maka sifatnya
Nah, maka limitnya tidak dapat langsung digunakan. Nah, terus pertanyaannya lagi, apakah langsung dinyatakan tidak ada limit, tidak ada nilainya, tidak terdefinisi atau bagaimana? Untuk menjawabnya, kita harus melakukan beberapa kegiatan tambahan, misalnya juga dengan difaktorkan atau diturunkan. Oke, kita lihat. Nah, dari ini difaktorkan. Jadi yang atas difaktorkan, yang bawah difaktorkan, sehingga menghasilkanlah sisa atau fungsi yang tersisa tinggal x min 2 per x plus 1. Bisa ya, kayak yang sama tuh kita buang. Nah, limitnya ini baru kita ubah kembali ke dalam bentuk limit. Baru dimasukin lagi x yang berapa, yang atas, yang bawah berapa. Sehingga didapatlah nilainya minus setengah. Jadi bukan tidak punya limit. Hanya saja kita harus mengubah terlebih dahulu fungsi yang diberikan menjadi fungsi baru ya, yang disederhanakan. Ini untuk yang dalam bentuk akar. Nanti dia dikalikan dengan akar sekawannya. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan minggu depan Ibu jelaskan kembali di video selanjutnya ya. Nah, ini dikalikan dengan akar sekawannya. Karena minus, berarti akarnya kawannya plus. Oke. Coret. Biasanya kita bilang kayak gitu kan. Tinggal dimasukkan. Dapat hasilnya 2/3. Baiklah, Ibu kira itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan dicatat di buku catatannya. Dan untuk latihan-latihan berikutnya nanti Ibu share kembali. Silakan dipantau saja di channelnya Aku dan Matematika. Jangan lupa like, subscribe, dan positif komen ya nak, untuk kemajuan channel kita ini sendiri. Terima kasih Ibu ucapkan atas ketulusan kalian yang masih mau belajar di aktivitas daring ini. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar tatap muka seperti biasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.